Assalamualaikum Pak Furkon. Mohon izin, Waalaikumsalam. mau Iya. dibantu yang pattern yang linear Pak. Oh, yang linear yang di sini, Pak Budi. Iya, iya Pak. Oh, siap. Ini saya coba, Pak ya. Pertama, saya lokasikan di pojok pojok bawah. Dimensinya diameter 10. Kemudian dari diameter 10, pertama referensinya terhadap pojok ini 7,5 dan satu lagi 7,5. Tapi di sini 7, tinggal kita atur saja. Double klik 7,5, enter, dia akan geser 7,5, enter. Oke, ini referensinya saja. Dimensinya akan saya hide lagi, Ctrl B. Oke, di sini saya lakukan perbanyak menggunakan pattern. Dari originalnya, saya pilih select kurva, select curve. Kemudian pattern definition atau polanya, kita pola linear. Select linear objeknya. Linear objeknya apapun yang penting linear, Pak. Yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Tadi saya tunjukkan yang sebelah sini. Sekarang saya mau tunjukkan yang ini saja. Jadi itu sama saja, Pak. Bisa saja. Jumlahnya 4 lubang, pitch-nya 45. Seperti itu. Ini sesuai dengan gambar kerjanya. Jarak antar lubang memang 45 dan jumlah lubangnya ada 4. Di oke saja. Kemudian ke arah samping atau ke arah horizontalnya dengan pattern kurvanya ini saya select, kemudian linear objeknya kali ini saya pilih sebelah sana, pilih 3, jaraknya 42,5, dalam artian 85 kita bagi 2, jarak antar lubang ujung ke ujung 85. Pilih oke. Nah, Pak Budi ada kendalanya ketika proses apanya? Oh, tadi tuh kalau nggak salah tahap itu ya mau install ya Pak Budi ya. Ini saya linear, pilih pilih linearnya, boleh yang ini, cuman arahnya ke atas. Reverse direction, di sini ada fitur untuk mengganti arah. Pilih 4, pilih 45. Makasih Pak Furkon, saya coba ya. Oh iya, sama-sama Pak. Ya. Monggo, monggo Pak. Pak Burkon, Bang nanya Pak Burkon, maaf Pak Burkon, nanya Pak Burkon. Silakan, silakan Pak. Itu yang memunculkan lingkaran yang bisa, yang besar itu Pak. Kok saya dari tadi kok kebalik-balik ya? Memunculkan Yang lingkaran lingkaran yang besar. besar, yang di apa ekstrutnya itu loh Pak. Kok makannya dari bawah Oh, terus? oke. Oke, ini saya delete saja Pak. Saya gunakan yang sebenarnya. Tunggu sebentar. Hmm, sketch ini ya Pak ya. Nah, sketch ini Pak. Ini bukan Pak Harto. Lingkaran besar. Ya lingkaran besar itu Pak Burkon. Yang kok bisa berarti jaraknya kan 10, 10 itu. Ya itu yang Kalau yang 10 yang ini Pak, yang kecil. Kalau yang enggak. besar diameter 60. Iya diameter 60 itu Pak Burkon. Maksudnya kan tebalnya Oke. 20 itu. Ya. Ya. Oh, tebal ini ya betul 10. Nah, sebentar Pak, Ya. saya open dulu. Em, Mungkin extrude-nya saya hilangkan dulu supaya ini masih flat.
Ini punyanya. Nah, tadi bukan sekalian, baik ya. Kalau bisa sekalian ya apa aja. Pak, kira-kira ini masih belum saya ekstrud, Pak. Tapi baru bolong-bolong karena diameter Nah, 10 saja. lagi siapa suruh habis ngelas ditempel begini. Siapa itu? Oke, yang pertama saya lakukan extrude. Sini yang besar. Jadi select kurva, saya pilih kurva yang besar sini, Pak. Nah, terus di sini Bapak jangan pilih unite. Bapak pilihnya nanti subtract. Tapi di sini kan masih bolong begitu. Nah, kalau startnya diisi 0, maka mulainya adalah dari permukaan kurvanya, Pak. Tapi kalau Bapak kasih start distance-nya atau jarak awalnya kasih 10, maka mulai penarikan apa namanya solidnya itu jaraknya di 10 mili dari kurvanya begitu, Pak. Nah, kemudian saya okekan. Jadi seperti ini kira-kira. Ya, terima kasih Jadi Pak Pak, Burkon. yap, sama-sama Pak. Ini Bapak kasih seperti ini aja, 10 dan 20 start dan end-nya. Itu Oh sudah iya, bisa. Berhasil Pak Harto. Selama ini sama Pak Harto sering komunikasi tentang CNC, Pak. Kali ini tentang gambar 3D. kabar terima Pak ini Pak ya. Iya, melangkah ke hal yang berbeda. Baik, ada yang bertanya juga di kolom chat ya. Mohon maaf, Pak, bisa dari awal. Soalnya saya baru bisa buka instalan. Oke, berarti sudah berhasil menginstal ya, karena memang ada yang mengalami kendala, kemudian ada yang kendalanya baru solve sekarang gitu. Ternyata ada yang seperti itu. Oke, Em, sebelum ke situ mungkin dari rekan-rekan guru ada yang pertanyaan lagi. Semisal tidak ada, saya tidak apa-apa. Nanti saya mundur. Dengan Pak siapa ya? Pak Sahrullah. Baik Pak, sementara rekan-rekan guru yang lain sedang mencoba, saya akan membantu Pak Sahrullah ya untuk mencoba dari awal, Pak. Sini akan saya coba buka eh, file kosongan lagi, model 4, unitnya milimeter. Awalannya kira-kira begini, saya belum bermain roll. Roll akan saya mainkan ketika sudah masuk ke layar. Nah, ini ke layar pengoperasian, Pak. Jadi saya bisa mengoperasikan di layar sini untuk penarikan garis dan lain-lain. Nah, cuman sebelum ke situ, saya selesaikan rollnya dulu. Di bawah simbolnya ada kunci pas dan apa ya, palu gitu. Sini saya masuk ke konten, selanjutnya pilihlah roll advance. Kemudian klik OK. Kalau sudah OK, maka rollnya menunya sudah siap atau sudah lengkap. Kemudian saya sering bermain di part navigator karena nanti part navigator di sini akan banyak histori pengerjaan. Kemudian tampilannya sini ada aksis XYZ.
saya tampilkan tampak atas, top view. Nah, seperti ini. Ini tampak atas. Kemudian kalau tampak atas kita sudah punya, tinggal kita laksanakan proses selanjutnya, yaitu kita akan membuat sketch untuk benda kotak, kira-kira begitu. Saya pilih sketch-nya. Kemudian sketch ini akan saya terapkan di datum plane bidang top atau tampilan atas. Saya pilih OK. Kemudian yang pertama saya buat kotak dari rectangle. Kecil ya. Oke, saya buat kotak. Width-nya itu adalah 100. Height-nya itu 150. Seperti ini seharusnya. Yang baru saya dapatkan adalah dimension, tapi position saya masih belum. Nah, dari dimension tidak ada masalah, tinggal yang saya akan atur position. Bapak bisa aktifkan dimension yang ada lokasinya di group option. Saat ini awalan masih belum tampil. Klik di sini, group option, pilih centang saja, rapid dimension. Pilih di sini, klik satu objek dengan objek kedua, maka akan ditariklah sebuah dimensi. Nah, dimensi ini kita atur sesuai gambar kerja. Terkait 50 dan secara X dan 50 secara Y, pada dasarnya ini sudah ditentukan di gambar kerjanya. Jadi saya langsung terapkan saja. Ini yang pertama. Kemudian sesi yang keduanya adalah pembuatan kotak yang di dalam, kotak kecil. Lebarnya adalah 70 kalau tidak salah. Dengan height-nya 135. Seperti itu. Seperti biasa, dimensi sudah didapat, yang belum adalah posisi. Nah, posisi akan saya atur dari rapid dimension. Pilih dua objek, objek 1 dan objek 2. Diisi dengan nilai separuhnya dari 70, yaitu 35. Kemudian dimension lagi, saya pilih dua objek dengan besarannya 35. Berdasarkan gambar kerja, pojoknya di sini adalah memiliki fillet 15. Beserta di pojok kanan pun ada fillet 15. Jadi sketch pertama kita itu mendapatkan dua kotak. Selesai di sini kita finish. Kemudian kita lakukan extrude untuk pembuatan pertama. Kita select kurvanya terlebih dahulu. Nah, ini untuk awalannya, jadi masih retain atau masih tersimpan parameter yang sebelumnya. Jadi di awal start point-nya, start distance-nya 0, tapi end atau jarak akhirnya kita kasih 10, kira-kira begitu. Dan yang kedua kita kembali extrude, pilih garis sketch-nya, dan kita isi
N jarak akhirnya 20 beserta distance-nya 0 tidak apa-apa. Tapi booleannya kita pilih saat ini booleannya subtract by default atau karena default bawaan software disarankannya. Tapi yang kita pilih adalah unite. Pilih oke, seperti inilah. Biar sampai sini saja dulu. Kalau Pak Sahrullah. Pak Untuk ibu Purkon gurunya. izin, Oh iya, Pak silakan Pak. Purkon. Tadi untuk Pak. buat kontur pocketnya tadi dari mana Pak ya? Oh ini ya. Iya, Baik Pak, sekalian saja saya akan buat di sini Pak ya. Untuk kontur pocketnya, sini saya buat sketch. Pocket yang bawah ya Pak ya. Sini saya ambil yang top juga. Pertama saya lakukan pembuatan diameter dulu Pak. Karena konturnya dia mempunyai radius 36 ya. Jadi diameter 72. Yang paling gampang dulu yang akan saya gambarkan. Itu yang paling gampang bikin lingkaran dan garis sepanjang 60 mili. Ini yang paling mudah. Nah, garis 60 mili itu dia mempunyai jarak-jarak terhadap posisi ini. Posisi apa namanya? Eh, ke ke center, yaitu jaraknya 90. Dan posisinya ada di tengah. Atau kita pilih end point atau start point, diukur ke garis tengah. Seharusnya adalah kalau separuhnya di 30. Nah ini sudah mudah kalau sudah seperti ini. Bapak bikin bikin garis lurus saja dari endpoint-nya garis. Lurus aja. Ini pun sama. Melewati lingkaran aja. Nanti Bapak lakukan trim. Trim boleh seperti ini, Pak. Nah, seperti itu. Itu kehapus semua. Saya undo saja. Trim kalau klik satu persatu berarti ini klik satu, klik satu, klik satu sudah. Tinggal kita kasih radius fillet saja. Tadi Pak Arif ya Pak yang iya betul Pak. iya. Iya. Seperti ini Ini Pak kira-kira Pak. iya, iya. Ini Gimana Pak? Pak Purkon izin tanya ini NX ini Silakan. sama Sinumerik sama Pak ya? Programnya Pak ya? Softwarenya Oke, Pak? kalau Sinutren Sinumerik itu adalah software simulator CNC Pak. Software simulator CNC. Jadi software itu untuk mengeksekusi program Pak, mengeksekusi program G-code seperti itu Pak. Nah, CAD/CAM ini kita spesifik CAM-nya Pak. CAM-nya ini untuk memproduksi G-code begitu. Kalau Iya, Sinutren mengeksekusi G-code-nya. Kalau ini iya Pak. memproduksi G-code-nya, kira-kira begitu Pak. Iya.
Iya Pak Purkon, terima kasih Pak Purkon. Iya, sama-sama Pak. Sambil semangat terus Bapak Ibu untuk mencoba. Pak Harto sudah berhasil, Pak Harto. Nah, di Belum Pak. mute. Iya, sebentar. Belum Pak, belum lagi Iya, nggak apa-apa. lupa terus. Iya, bentar. Itu yang lingkaran, soalnya ini Pak, aplikasi saya itu extrude-nya kadang-kadang nggak ada, kalau baru diklik garisnya baru muncul. Gitu. Itu gimana Pak ini Pak, aplikasinya? Di apa di home-nya itu nggak muncul nih Pak. Di mananya Gitu. yang nggak muncul, Pak? Anu di apa itu? Coba Pak, aplikasi home-nya Pak, home yang home. Home. Nah, ya. Ini? Ya, ini dekatnya sekat itu di aplikasi saya nggak muncul extrude-nya. Sketch di sini? Sketch. Oh, di sini Betul, extrude nggak iya. muncul, Pak. Nggak muncul Pak di situ Pak. Itu jadi kalau baru diklik garisnya baru muncul nanti. Klik kanan baru klik garisnya baru muncul. Cuman jadi susah ya. Mungkin seperti ini bukan? Ada minimize ribbon. Nah, seperti ini bukan, Pak? Enggak sih Pak. Bukan. Enggak. Cuman nggak muncul ininya. Kurang apanya ya ininya? Ini nggak ada extrude, revolve, hole itu nggak ada Pak. Nggak ada. Extrude, revolve. Coba begini aja, Pak. Bapak kembali ke roll lagi, Pak. Oh, roll. Iya, Sini. iya. Rolls. Ya. Kemudian pilih yang konten, Pak. Di folder Iya, konten. Mhm. Pilih advance. Kemudian di OK saja, Pak. Oh, ya. Oke. Gimana, Pak, kira-kira, Pak? Apakah muncul, Pak? Bentar. Kita tutup berarti ya Pak ya. Bentar. Roll. Lens. Roll and what ya? Oke. Roll, konten, terus advance. Roll Iya. advance. Nggak muncul Pak. Tetap nggak muncul. Pak Burkon. Tetap nggak muncul. Iya. Ada. Ya, ini punya Pak Burkon. Oh. Yang ini nggak muncul punya aku. Itu nggak ada. Izin juga Pak. Pak Purkon, saya juga nanya Pak. Permasalahan saya juga sama terkait Mana? sama Pak Soeharto Oh iya. Pak. Jadi role-nya itu tidak muncul semua Pak. Itu. Ya udah. Tapi roll advance ada, Pak.
Role advance-nya ada. Ada role advance. Begini aja Pak, Bapak coba ke role welcome Pak. Kemudian pilih OK, itu seharusnya jadi minimalis gitu. Kemudian Bapak masuk lagi ke role advance. Yes. Pak Harto kalau boleh tanya Pak, yang tidak ada itu dari extrude sampai mirror, pattern semua nggak ada. Di mute itu Pak. Ya, ya, itu Pak, extrude-nya udah ada, revolvernya nggak ada, hole-nya nggak ada, ini nggak ada. Extrude-nya ada. Ada, baru muncul satu, extrude doang. Loh, Mana ya Pak? Ini ada Pak. Tuh. Ini, ini. Aduh. Kan home-nya ada di lagi. sini aktif nggak Pak? Yang mana Home-nya Pak? Bentar. di Yang mana toolbar Pak? kosong. Di toolbar kosong, Bapak klik kanan, Heeh. home, di sini ada di Home centang gitu. aktif Kalau sih di Pak. uncheck, oh, aktif ya. Home-nya Kalau di uncheck aktif Pak. dia jadi hilang. Coba ya, ya aktif Pak. Aktif sih Pak ini Pak. Kok nggak aktif ya? Oke, kalau itu berarti yang ingin kita keluarkan extrude dan revolve misalkan ya. Iya, Saya klik kanan, kemudian saya agak dalam Pak, mohon maaf Pak. iya. Customize, Hmm, saya masuk ke customize paling bawah. iya. Ini agak nunggu dulu, tergantung RAM. Sini saya ketik aja di search, ada search ya. Hmm, iya. Saya ketik extrude. Nah, Ya. di sini kan ada simbol extrude, Pak. Iya. Sini saya klik sekali, kemudian saya klik, tahan, saya simpen di sini, lepas di sini, Pak. Nah, itu Ah, saya punya extrude gitu. oh iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Seharusnya sih tidak begitu, tapi mungkin kurang tahu ya Oke. instalan atau apa, tapi Bapak coba Ah, lakukan itu alternatif. iya. Hmm, Satu iya. lagi revolve misalkan. Iya. Revolve ini saya klik aja satu, kemudian tahan, saya drag aja bawa ke sini, Pak. Nah, keluar. Iya. Iya, Pak Bukan. Siap. Ya, terima kasih Baru Pak Bukan ya. terus Ya, siap sama-sama, Pak. ya. Pak Arif, apa bisa dilakukan metode seperti ini? Semisal masih nggak ada Eh, Bentar Pak, agak saya susah. cek dulu Pak. Karena saya perhatikan juga kayaknya NX-nya ini berbeda Pak ya. Tampilan yang punya Bapak sama yang punya yang diserah apa yang diinstal di kami ini yang peserta pelatihan ini Pak ya. Kalau yang punya saya ini dia NX Students. Kalau yang punya Bapak saya perhatiin NX Modeling Pak. Atau berbeda toolnya atau sama Pak ya? Oh iya, jadi yang saya itu NX-nya dengan license, Pak. Jadi yang NX di Bapak Ibu semua kan NX student version, Iya, NX yang free, student Pak. version Pak ya. Iya ya. Pertama ada tulisan student version itu untuk menandakan bahwa oh ini yang eh, license dan ini yang tidak begitu. Yang punya Bapak yang tidak. Kemudian versi saya itu adalah saya ada di help about NX. Saya masih versi 2027, Pak. Maksudnya em, masih belum update. Jadi ada sedikit beda.
Yang bedanya di mana, Pak? Yang Ya, kentara istilahnya. tadi ketika Bapak menjelaskan tentang ininya pembuatan kontur, pembuatan ini pocket, saya agak bingung juga Pak. Saya perhatikan tadi di tool di tempat saya soalnya agak berbeda. Karena Oh terkait gitu. mungkin tadi bilang jenis ininya juga agak sedikit berbeda juga. Di sininya beda, Pak. Iya, iya Pak. Saya udah ini. Oke, tapi ini juga kalau dibuka-buka ini ada Tapi itu bisa banyak. di drag Pak ya, ke atas Pak ya, ke tool ke home-nya Pak ya. Yang tool-tool yang Bisa, ada di Pak. extrude Bisa, ini Pak. Pak. Bisa di drag ke atas Betul. Pak ya. Ditarik Pak ya. Betul. Jadi di Oh, sini Bapak klik kanan, iya, iya. customize. Nah, nah di bagian posisi sebelah sini Pak home-nya itu saya sedikit. Kalau punya Bapak tuh panjang sampai bawah, kalau punya saya cuma Home-nya di sini sedikit. sedikit. Iya, makanya tadi saya Oke. nyari yang seperti punya Bapak, oh ternyata beda dia versinya. Punya saya ini yang student, punya Bapak yang udah ini modeling. Tapi Bapak coba aja di customize. Nanti Iya, iya Pak, siap, siap. dua ini saja, Pak. Dua Iya, dua perintah itu saja, extrude dan revolve. siap, siap, Di siap Pak. search. Iya Pak, makasih Pak ya. Iya, sama-sama, Pak. Silakan Pak Budi ke toilet. Kasih Pak. Iya, Pak. Tak perlu saya antar, Pak. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah berhasil atau selesai buat seperti ini? Sudah Pak. Ada yang berhasil? Iya sudah Pak. Pak siapakah? Bambang Pak. Oh, Pak Bambang sudah, Pak. Oh, Ya cuma ini Pak Burkon tadi yang pattern sirkular itu sudutnya bukan 360 ya, jadi 300 itu. Perbedaannya di mana ya? 300. Tapi nemu sih akhirnya 6 lubang ini. 6 lubang. Tapi beda sama Pak Burkon. Pak Burkon kan sudutnya kan 360 tuh. Iya. Pusatnya tengah-tengah. Nggak tahu deh tuh, tapi hasilnya sih nemu. Bentar. Hasilnya nemu. Jumlahnya ada 6, Pak. Iya, jumlahnya ada 6. Terus juga yang lingkaran kecil ini tuh yang pattern apa Yang yang ini?
yang sebelah yang samping itu juga bisa di metode cermin ya. Bisa juga di Bisa, mirror juga bisa, bisa ya. betul, betul. Iya. Jadi Bisa, saya Pak, pakai mirror bisa. juga. Bisa, bisa. Gitu. Bisa pakai mirror. Halo Pak Furkon, Halo, Pak, dengan Pak siapa? Pak Hadi Hadi Pak. kah? Pak coba Pak Iya, Pak. minta tolong ulangin langkah yang circle bulat-bulat 6 tadi. Yang di tengah itu Circle. Pak. Iya yang Oke. pattern. Ya, Saya agak patternnya masih kesulitan. dalam bentuk saya patternnya masih dalam bentuk kurva, ya, Pak. Oke, saya kembalikan dalam bentuk kurva. Em, Oke, ini masih kosongan ya. Saya buat sketch di sini. Kemudian sketchnya di top saya simpan. Sini aja, Pak ya. ya. Saya buat diameter 10 dengan jaraknya 22,5. 22,5 seperti itu. Kemudian sini saya lakukan pattern. Nah, langkah pertama di sini atau ada clue-nya di bawah, Pak. Select curve untuk di pattern. Select curve to pattern. Select kurvanya. Ini dia kurva. Kemudian kita cari pattern definition-nya, metodenya sirkular. Kemudian ikut ke specify point, klik saja specify point dan kita tentukan poinnya di situ atau di center datumnya. Jumlahnya ada 6, kemudian span angle-nya 360. Jadi seperti ini. Sini saya penasaran, coba. Oke Pak, saya coba dulu Pak. Bagaimana Pak Hadi? Bisa Pak, bentar Pak. Kok dia pas di pattern nggak nongol lingkaran diameter 10-nya? Kalau pembuatan ininya bisa, Pak. Kalau pembuatan Bisa. diameter 10-nya pakai circle. Bisa. Udah diameter udah 10. Cuman nge-circle-nya itu nggak muncul dia. Mencirkelkannya. Oke. Betul. Coba di pattern, kemudian nanti polanya pola sirkular saja. Cut and span 6.
Bapak Ibu aman saja? Saya lihat Pak Soeharto serius sekali Pak Soeharto. Nanti ada waktunya kita ketemu Pak. Iya. Tapi itu bikin yang diameter 30 ini nggak bisa-bisa terus, Pak. Di Diameter extrude 30. eh, Ini. 30-nya itu dia ini nggak Oh, bisa-bisa terus itu, Pak. siapa? Nah, tak ulang-ulang terus nggak bisa. Ini ya Pak. Extrude-nya tuh ada Ah, di sini parameternya. iya, Jadi parameternya kira-kira begini sih Pak. Distance-nya iya. 0, Tapi startnya sini 0, sini oh, 20, sini substrak. iya, udah gitu tapi nggak bisa penyelesaian. Nggak oke-nya nggak muncul itu, nggak muncul jadi biru. Tapi ini sudah dipilih Pak lingkarannya. Udah.
Lingkarannya sudah, Tapi nggak specify muncul di kurvanya sudah, arah ya. vektornya ke arah atas, Iya. ininya start Oh, 0, 20. 20. Iya. Misal Kalau saya tidak subtrak, Pak, saya non. Ini kalau muncul kalau gitu, Pak. Kalau pakai itu muncul. ini Pak, Ya, muncul. muncul. Tapi tak Terus ganti subtrak, ganti ini ya itu subtrak jadi nggak muncul kayaknya. oke. Mungkin, Pak, mungkin yang ini yang diameter 60-nya tembus ke bawah. Bolong Oh, begini, ya. Pak. Betul nggak, Pak? Enggak sih. Enggak. Enggak, Pak. Hmm. Coba coba jawab saya ini lagi, Pak ya. Saya coba lagi. Semisal, Pak, Bapak bisa share screen gitu, Pak. Nanti saya akan lihat dari sini. Oh, ya ya Saya stop sebentar. dulu, Pak. Semisal ya, bisa ya. Hmm. Kita coba saja, Pak. Saya sini, Pak kok. Enggak. Bentar. Nggak boleh. Masih nggak boleh share Pak. Masih di Oh, itu. nggak bisa ya? Ya, nggak bisa, bisa. Oh, Saya kan? Nggak bisa. Nggak bisa di. Ya, nggak bisa. dikunci. Nggak bisa, Oh, Pak. ya sudah. Nah, Sudah. coba saya coba lagi, Pak ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi secara basic, kira-kira untuk gambar 3D dasar, kira-kira seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu bisa dikembangkan, nanti sebuah 3D ini bisa diasemblingkan dengan 3D yang lain. Seperti itu. Dan assembling itu kalau sudah terassembly, nanti bisa di-input data-data yang sesuai dengan aktual, misalkan ada massa, ada gravitasi, ada momen inersia gitu. Itu semua bisa dimasukkan nantinya kalau misal explore sudah banyak. Nah, jika faktor-faktor itu sudah masuk semua, maka bisa lakukan simulasi sesuai dengan real time-nya. Saya punya contoh yang roller tadi, Bapak Ibu. Ini kalau sudah gabungan antara beberapa 3D, kemudian diasemblingkan, ada banyak sekali, kemudian data-data sudah masuk, ketika saya play simulasinya, maka efek gravitasi, kemudian gesekan, dan lain-lain, itu akan masuk. Nah, seperti itu. Momen kelembaman, itu kalau misalkan sudah di data-datanya sudah dimasuk-masukkan. Tapi untuk mencapai tahapan ini, Bapak Ibu, startnya memang dari modeling basic dulu, dari awalannya dulu. Nah, ini semisal dikembangkan nanti untuk pembuatan model apa, mau otomotif, ingin dilihat simulasi gerakannya seperti apa, itu nanti bisa kita pantau. Jadi semangat terus Bapak Ibu, perjalanan masih ada beberapa tahap lagi.
Baik, selanjutnya saya izin sharekan apa ya 3D 3D benda millingnya. Scan this, sketch ID. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya import. Oh jangan import ya. Saya save dulu. Jadi file ini saya sharekan. Saya simpan di copy aja dulu. Bapak Ibu saya sharekan gambar yang sudah finish ya ke WA Group. Mungkin nanti silakan open saja. Ya, saya simpan ada workpiece 1 turning dan workpiece 2 milling. Nanti Bapak Ibu silakan dibuka saja. Itu adalah file yang sudah finish. Apakah bisa di-download, kemudian coba di-open? Nggak bisa Pak Furkon. Di tempat saya nggak bisa Pak Furkon dibuka. Di-open, Pak. Jadi Iya, nggak. file, File, open, ya. kemudian pilihlah workpiece 2 milling, Hmm. pilih OK. Oh, ya ya, sebentar. Jadi masuk file, kemudian open, pilih file yang sudah di-download, workpiece 2 milling. Bisa Pak, bisa Pak Furkon, bisa. Bisa, baik. Bisa. Nah, Bapak Ibu yang lain juga mungkin bisa. Jadi saya mohon izin, Pak, sisa waktu ini mungkin saya mau perkenalkan camp-nya, Pak. Jadi bagaimana cara kita membuat strategi cutting. Nah, mungkin kita sudah punya banyak rekaman, saya pikir, untuk CAD modeling-nya. Jadi nanti mungkin ada rekaman Zoom, nanti bisa diulang-ulang. Nah, untuk camp-nya, saya perlu perkenalkan mungkin, Pak. Begitu. Saya mohon izin untuk melanjut. Jadi, pertama, dari sebuah benda ini,
di sana ada application-nya, mungkin terakhir dibuka bisa jadi di drafting. Kalau Bapak Ibu mau ke tampilan modeling, bisa masuk ke application, pilih modeling, maka hasilnya akan kembali ke tampilan 3D atau 3 dimensi. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya masuk ke application manufacturing, yaitu untuk proses pembuatan strategi cutting atau untuk pembuatan G-code nantinya. Jadi kita masuk ke application, kemudian kita sama-sama masuk ke manufacturing. Nah, di manufacturing kita akan memilih mill kontur Bapak Ibu. Kita akan buatkan yang sekali buatkan program banyak area yang bisa didapat. Mill kontur, kemudian pilih OK. Seperti itu. Oke, saat ini adalah titik 0 X, Y, Z-nya ada di bawah dan dia tidak ada di tengah model. Jadi syaratnya untuk membuat cam, yang pertama kalau operator ingin lakukan setting, jadi kita sekarang mengubah sudut pandang, Bapak Ibu, tadinya sudut pandang benda, sekarang ke sudut pandang machining. Jadi untuk memachining sebuah benda, maka perlu ada benda. Nah, operator yang akan men-settingkan benda di mesin biasanya akan mendefinisikan titik nol bendanya, misalkan ada di center benda atau di tengah benda ya, secara X-nya ada di tengah, Y-nya ada di tengah, tapi Z-nya ada di atas seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Nah, di sini definisinya saya ada di Operation Navigator, ada MCS, mill, dan workpiece. Jadi yang pertama, saya akan definisikan mana sebagai finish part dan mana sebagai blank atau raw material. Di sini Bapak Ibu kita perhatikan. Pertama di workpiece, saya klik kanan, saya pilih edit. Di sini ada definisi specify, part, dan blank. Jadi part itu adalah sebagai acuan finish benda, kira-kira begini. Saya oke. Maka dengan melakukan specify part, jadi part ini sudah terregistrasi sebagai acuan akhir, bentukan akhir. Kemudian ada blank atau nantinya menjadi sebuah raw material. Ini dia. Raw materialnya untuk benda seperti ini biasanya raw materialnya berupa balok. Nah, untuk bentukan balok, Bapak Ibu bisa pilih di sini ada macam-macam. Yang akan kita pilih adalah bounding block. Seperti ini kira-kira. Kalau ada rencana mau dilebihkan partnya, X-nya bisa dilebihkan jadi misalkan 105, Y-nya jadi 155 misalkan. Poin. Oh, double ya. 155 misalkan ya, seperti itu. Jadi kalau ada lebih-lebih, tapi saya akan riset saja. Jadi pada dasarnya ini raw materialnya bentuknya saya anggap sudah ngepres seperti itu. Di sini ada display blank. Untuk mendisplay saja, dia akan tampil raw materialnya, gambaran raw materialnya, atau tidak tampil seperti itu saja. Saya buat tampil dulu. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya mau tempatkan titik nol benda. Tadinya ada di bawah.
sekarang mau saya tempatkan di tengah-tengah dan di lokasi atas material, raw material. 0 benda itu sekarang adalah ada di MCS Mill tuh ada di bawah. Bapak Ibu bisa edit di sini. Edit ya. Dan editnya boleh kita pindah-pindah. Di sini ada bandulnya. Saya tarik ke atas bisa, saya tarik ke pinggir bisa. Cuman pada dasarnya kita tidak tahu tengahnya ada di mana. Jadi saya kembali lagi edit. Cuman selection mindahnya tidak seperti ini. Selectionnya saya menggunakan objek Bapak Ibu. Jadi CSYS of object. Jadi saya memanfaatkan objek permukaan raw material ini. Dengan saya klik raw materialnya, permukaannya, maka definisi tengahnya itu sudah ditemukan. Jadi ini adalah tengahnya dari raw material dan di area atas. Yang saya inginkan adalah ini, kemudian pilih OK. Jadi Bapak Ibu, kalau ada operator yang akan men-settingkan material, maka kira-kira tengah benda dan di atas benda itu mudah untuk operator bisa dapatkan, kira-kira begitu konsepnya. Selanjutnya yang perlu saya lakukan adalah saya tidak perlu tampilan blank. Jadi di sini display-nya akan saya display saja ya, tidak merubah parameter. Display blank-nya akan saya matikan. Jadi display blank-nya tidak tampil, pada dasarnya raw materialnya masih ada, blank-nya masih ada. Hanya secara display tidak ada. Oke, persyaratan awal yaitu titik 0 benda sudah benar, raw material sudah didefinisikan, dan finish part sudah terdefinisi. Selanjutnya adalah strategi cutting-nya. Nah, rencana di sini akan saya cutting dengan N-mill 12, Bapak Ibu. Jadi di cutting dengan N-mill 12, depth of cut-nya adalah 1 mili. Nah, untuk strategi cutting ada di operation, di create operation. Di sini saya pilih. Pilihannya ada banyak sekali, dan yang akan kita gunakan adalah cavity mill. Jadi cavity mill ini namanya cavity mill, kemudian saya akan lengkapi dengan N-mill 12. Dan saya kasih penamaan sebagai strategi cutting nomor 1. Saya pilih OK. Pengisiannya adalah dari main, halamannya adalah ini, kemudian geometri, kemudian halamannya adalah ini. Pertama dari main dulu, kita isi dari atas. Tidak semua parameter perlu diisi. Jadi yang akan isi yang diperlukan saja. Pertama cutting tool. Cutting tool ini masih belum punya, jadi kita harus buat dulu. Sebelah kanannya ada create new. Ini new toolnya, yang akan dibuat adalah tool mill. Klik saja millnya dan kita ketik mill 12. Pilih OK. Maka kita akan menyusun diameternya 12. Biasanya N-mill 12 itu mempunyai flute atau mata potong, ada 4 mata. Kemudian cutting tool ini di mesin akan diregistrasikan sebagai tool nomor 1. Seperti itu untuk tool 12. Nah, kemudian ada istilahnya step over. Bapak Ibu, step over itu adalah gerakan pergeseran cutting tool sejauh besarannya saat ini adalah 70% dari diameter cutter. Itu masih oke. Kemudian ada depth of cut. Depth of cut itu kedalaman pemakanan di sini
1 Ikut mili. pintu, sinyalnya nggak jelas. Ya udah keluar masuk. Kenapa, Pak? Iya, ini jadinya pakai wifi sekolah nggak masuk masuk Pak. Giliran pakai hotspot langsung masuk coba. Oh, sinyal, Pak ya. Jadi pengisian untuk awalan ini saja. Sebetulnya Bapak Ibu bisa isi feed and speed, tapi nanti belakangan untuk mengisi berapa RPM-nya, berapa feed rate-nya, oke nanti belakangan. Sementara yang saya isi adalah tool, kemudian di sini masih default, saya generate saja. Ini adalah pola cutting yang dihasilkan secara default. Kemudian ada verify di sini. Verify-nya kita gunakan 3D Dynamic. Kita lihat dulu saja gerakannya seperti apa. Play. Jadi nantinya program G-code-nya sendiri ini nanti bisa kita eksekusikan di mesin, Bapak Ibu. Gerakannya kira-kira akan sama polanya. Saat ini kita baru punya satu program. Bapak Ibu saya selesaikan saja Pak. Mungkin ya untuk programnya atau mau mengikuti step by step. Bisa memantau di record-nya. Ini satu sudah. Kemudian kita bisa set lagi cutting yang lain. Rencana saya akan cutting area pojok saja. Drill kita gunakan ada namanya hole making. Hole making ini saya akan pilih drilling. Ini dia. Jadi di sini ada spot drilling, drilling, kemudian deep hole drilling dan lain-lain. Sini saya gunakan drilling. Kemudian program kedua dan cutting tool-nya saya langsung saja diameter drill 10. Cutting tool-nya saya create new. Kemudian saya pilih standar drill. Saya isi penamaannya drill 10. Kemudian pilih OK. Diameter akan kita susun sesuai dengan cutting tool-nya. Ini diameter 10, kemudian flute-nya 2, tool number-nya sebagai tool nomor 2 misalkan. Saya pilih OK. Jadi cutting tool-nya sudah. Berikutnya adalah dia harus bisa mendeteksi lubang-lubang. Jadi lubang-lubang ini adalah sebagai feature. Specify feature geometry. Nah ini dia tahap selanjutnya. Kita bisa pilih satu per satu. Begini, satu. Kemudian pilih lubang yang kedua.
Nah, masih loading ternyata. Oke, ini lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, lubang keempat, seterusnya. Semisal bagaimana kalau lubangnya ada banyak, kita susah ngeklik satu-satu. Oke, kita cancel saja. Semisal lubangnya ada banyak, select ulang, kita drag saja. Yang akan kita eksekusi adalah lubang diameter 10 saja. Ya, ada berapa? Yang tidak akan dieksekusi adalah lubang tengah yang ini. Bisa kita, di sini ada 16 lubang. Ini lubang ke-16, 15, 14, dia ada di mana? Mungkin lubang 1. Ini dia, lubang nomor 3. Lubang nomor 3 tidak akan saya eksekusi, sehingga saya remove saja di sini. Jadi total ada 15 lubang, kemudian saya oke-kan. Nah, dari sini selanjutnya kita bisa coba kalau fill and speed-nya ada angkanya, maka dia bisa lakukan cutting. Tapi saat ini RPM-nya adalah 0, saya isi 500, tekan enter. Depth of cut-nya 150, kemudian pilih calculate, generate saja. Kira-kira ini proses cutting-nya. Kalau kita verify, kita lihat seperti apa. Ya, seperti itu. Itu adalah proses cutting lubang, tapi pada dasarnya cuttingnya itu sekali cutting saja. Bisa juga cuttingnya kita pakai single move, kemudian drilling with shape removal. Clearance-nya di sini clearance saya isi 2, dan setiap cuttingnya juga setiap 2 mili 2 mili. Kemudian generate ulang, nanti Bapak Ibu bisa lihat proses cuttingnya sendiri untuk drill. Play. Jadi gerakannya naik turun naik turun. Ini sifatnya pack drill. Dan terakhir saya akan cuttingkan untuk area pojok. Area pojok yang masih belum kena, saya kembalikan ke mill contour. Karena ini diameter radius 5, maka saya akan eksekusi dengan end mill 6. Area pojok yang belum kena, saya eksekusi oleh rest milling sebagai program nomor 3. Kemudian akan saya eksekusi dengan end mill 6. Jadi seharusnya dia akan mendeteksi area yang tidak terkena oleh
cutting and mill 12 sebelumnya. Jadi di sini saya create new cutting tool-nya. Saya pilih mill, millnya mill 6. Kemudian diameternya diameter 6. Fluidnya adalah 4. Dan tool number-nya nanti tool number 3. Nanti di mesin diregistrasikan sebagai tool nomor 3. Oke, di sini step over-nya 20, kemudian depth of cut-nya 0,5. Mungkin depth of cut saya akan besarkan jadi 0,7. Ini dulu, kemudian kita coba lihat generate programnya. Area mana yang masih belum terkena. Nah, itu yang akan dia deteksi untuk dieksekusi. Jadi area ini saja yang masih belum terkena. Kalau kita lakukan simulasi lagi, oke, saya percepat. Ya, seperti itu. Atau kalau mau keseluruhan, saya verify, play. Baik, proses seperti ini dari sebuah benda, kemudian dari sebuah file, dia sekarang sudah selain punya 3D modeling, sudah punya data 3D proses cutting, gitu, kira-kira. Nah, nanti akan kita bahas juga ketika offline untuk terkait cam-nya. Di sini mungkin fitur perkenalan saja dulu. Ada fitur-fitur apa di software cam, kemudian syarat apa saja bisa kita lakukan proses pembuatan cam. Jadi syaratnya adalah ada definisi part, definisi blank raw material, dan titik nol sebagai awalan. 3 syarat itu terpenuhi, selanjutnya kita bisa buatkan strategi cutting. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti em, yang ingin mencoba, nanti saya pandu, silahkan. Mau kita mulai dari mana? Kemudian kalau mau mempelajari dari rekaman, silahkan. Nanti akan ada rekamannya.
Kira-kira ada yang mau dibahas tentang camp milling ini, Bapak Ibu? Pak Bambang izin asar, silakan Pak. Baik, mungkin begini saja untuk camp, saya pengenalannya segini saja dulu. Mungkin nanti saya pikir akan kita bahas ketika sesi offline saja. Karena pembahasan kalau kita mulai dari awal mungkin bisa jadi panjang, tapi kira-kira ini view-nya dulu bahwa NX bisa lakukan camp-nya juga setelah sesi camp-nya selesai. Kemudian saya kembalikan lagi ke 3D modeling untuk Bapak Ibu bisa lanjutkan masih yang kurang-kurang untuk camp nanti akan kita bahas di sesi offline saja. Kalau ada yang mau ditanyakan di area modelingnya kembali, kita kembali ke modeling, tanyakan saja Bapak Ibu. Pak Furkon, Iya, cintanya. silakan. Untuk terkait tugas mandiri, Pak, apakah di-share di sini atau di WAG, Pak? Jadi untuk gambaran dulu saja buat rekan-rekan peserta. Jadi tugas mandiri itu kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Untuk bubut ya, untuk proses bubut seperti ini saja. Mungkin M-nya diabaikan saja, maksudnya buat saja 42 mili.
Kemudian ini adalah detailnya. Kemudian ini gambar millingnya. Millingnya sendiri dia ada dua posisi ya, ada posisi atas, ada posisi bawah. Nanti untuk 3D-nya, jadi cukup membuatkan 3D saja, sudah itu saja. Nah, gambarnya nanti mungkin akan di-share di WA group ya, nanti akan di-share di WA group. Cuman kira-kira seperti ini gambaran untuk milling dan bubutnya. Baik, Pak. Terus untuk pengirimannya, Pak Burkon, mungkin apakah mungkin dibantu oleh tim Dona Prima, Pak ya? Saya pikir Kalau sih seperti itu. kalau Bagus. pengirimannya pakai filenya apa, Pak? Atau mungkin nanti di-share pakai alamat email atau gimana ya, gitu ya? Dikirimnya via WA juga nggak apa-apa, Pak. Oke. Via WA. Japri aja, Pak ya? Japri WA saja, Pri. betul. Japri saja. Maksudnya tidak perlu di WA group. Ya, Kirim boleh. satu, ya kirim satu ke WA group. Tinggal rename saja. Kirim ulang lagi. Oh, saya sudah selesai. Iya. Bisa dikirim ke WA-nya Mas Indra gitu. Boleh, Pak? Boleh. Ke Pak Indra boleh. Pak Indra, nanti nomornya kan akan tertulis ya dari siapa, SMK mana gitu ya. Bapak Ibu diberi nama dan nama SMK-nya, Pak. Gambarnya sudah, Pak Furkon? Saya sharekan, Pak ya, di WA group. Gambar 2D-nya ya. Drawing turning dan drawing milling. Di luar saja. Pak Wisnu, Ya, Pak. Pak, sepertinya materi dari Pak Burkon sudah selesai yang untuk milling. Mungkin yang untuk turning itu kan lebih simpel. Mungkin kita akan lanjutkan di acara offline-nya, Pak, begitu. Mengingat juga sepertinya teman-teman juga sudah mulai apa? Sudah mulai tepar ya, Pak ya? Ya apa sih? Saya Istilah apresiasi lainnya lelah, Pak. semangatnya. Mulai tepar atau mulai ngantuk, Pak? Semangatnya memang luar biasa, Pak. Semangatnya, Pak. Baik. Begitu. Siap, Pak Wisnu. Makasih banyak, Pak Wisnu. Eh,
Mas Indra? Mas Indra? Coba saya tanya, Mas. Iya, Saya Pak. hubungi Mas Indra dulu ya. Iya, Pak. Indra, Iya. bisa dikirimkan absennya lagi yang sore ini. Oh iya, Pak. Ini Bapak Ibunya lagi pada ngantuk semuanya, jadi kelihatan. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Kayaknya ada yang nggak semangat, Pak. Tinggal 43 ini isinya Zoom ini. Ya sudah, ada apa-apa, Pak. Eh, izin Pak Wisnu, sembari nunggu untuk absensi, boleh kita untuk foto bareng dulu Pak. Saya juga butuh untuk report. Iya. Iya, Pak sahabat. Ya, gimana nih Pak? Foto Ini dulu. berarti saya stop share dulu ya. Boleh, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini juga saya udah kasih link, Pak, di kolom chat, Pak, untuk daftar absensi yang kedua, Pak, sesi kedua, Pak. Mungkin mohon diisi, Pak, ya. Ya, sekarang Ayo, silakan kawan-kawan ngisi daftar hadir. Kalau nggak ngisi daftar hadir, besok nggak dipanggil lagi. ya, ini sekarang Pokoknya yang nggak semangat nggak dipanggil aja. Ayo Mas Widodo, semangat. Bapak Ibu mohon menampilkan wajahnya, Pak. Mau difoto. Ayo Septian Dwi Cahya. Yang tidak menampilkan wajah berarti tidur. Ayo teman-teman tampilkan wajahmu. Bayu Ciputro. Pokoknya yang nggak menampilkan wajah besok nggak dipanggil. Hadir Pak, kebetulan pakaian saya mau habis Pak. Di mana Nah, Pak lo. Arif absennya? Nanyain absen mulu. Aduh, Absen. bingung mau absen. Mati absen. Kalau nggak ditampilin wajahnya tuh ditinggal ngajar ya Pak, apa ditinggal pulang ya Ya, Pak ya. pokoknya kalau nggak tampil wajahnya, nih saya lagi foto ini, saya pilihin, nggak usah dipanggil lagi. Hadir Pak. Ya, tampilkan wajah gantengmu yang mana? Nah, itu Mas Umam, Khairul Anam. Siap Pak, siap sudah Pak. Standby Pak. Udah tak foto pokoknya. Ayo Pak Heru. Mas Teman-teman Indra bisa tadi Pak difoto Pak Sumardi Septia Dwi Cahya. ngajakin buat baju. Ini lagian. Ya. Teman-teman tadi Pak Sumardi ngajakin buat baju. Kalau memang siap setelah penutupan ini, setelah selesai, saya langsung orderkan. Biar besok seragam. Tapi kalau enggak apa-apa. Sejumlah yang ada nanti Pak Mardi saya pesankan. Siap Pak, siap. Di grup ya, ada di grup infonya. Monggo Pak Wisnu. Ya, Mas Indra itu diabadikan, Pak Sahabat silakan diabadikan. Ada 2 page. Udah ini. saya foto juga Pak di grup. Oh, Ya, baik, Pak. silakan. Makasih, Pak. Oke. Sudahkah Pak? Sudah atau belum? Udah 2 layar saya foto udah. Oke. Yang nggak share gambar nanti sama Pak Fakih nggak diundang. Nggak. Atau nggak Pokoknya yang dibelikan gambarnya baju ya Pak ya? kelihatan, diragukan aja. Oke. Bapak Ibu masih semangat? Masih Oke. Pak, masih. Ya, Siap. Saya belum absen. nah lo. Iya, Pak. Absen dulu, Pak, di kolom chat, Pak, linknya, Pak. Pokoknya yang penting ikut pelatihan Pak ya.
dan absen, karena absen itu penting. Kalau nggak absen nanti nggak dapat sertifikat, Pak. Nggak diundang yang kedua malah. Ayo Pak Sumardi, semangat Pak Sumardi. Siap. Jangan Makin pusing. jangan Makin kalah. pusing biar pintar. Jangan kalah Ya, itu. Ada Bu Anissa itu. Absen yang dulu. lainnya kalah nih sama Pak Sumardi Lia aja semangatnya nih. Pak semangat. Sumardi paling senior nih, semangatnya luar biasa ya Pak ya. Siap. Ya. Oke Bapak Ibu, tugas mandiri gambar miling dan bubut rasanya sudah di-share semua. Apakah masih ada yang belum menerima gambar? Mohon hands up. Tidak ada ya? Oke. Ya, untuk share tugasnya di grup Pak ya. Oke Pak, kemudian ada beberapa yang mau saya sampaikan. Mohon hasil dari tugas mandiri ini juga berpengaruh terhadap dipanggil atau tidaknya Bapak Ibu sekalian. Karena untuk mencapai jumlah jam yang ditentukan harus menyertakan hasil. Kalau nggak bisa yang hasilnya ya silakan berkonsultasi dengan teman. Ini boleh nyontek Pak, boleh nyonteknya nyontek ke Pak Furkon aja, datang ke CNC Desain minta belajar Pak gimana caranya. Intinya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengerti. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari kami, saya berharap Bapak Ibu Selasa depan bisa hadir di kantor perusahaan kami di Bekasi Timur, di Bekasi Barat, maaf, Jalan Kahanur Ali atau Jalan Kalimalang di Bekasi Barat. Nanti akan kami kirim Google Map-nya atau Sherlock-nya di grup. Jadi itu kemudian saya berharap kalau misalnya ada Bapak Ibu yang kebetulan tinggalnya sedaerah atau dari sekolah yang sama, saya berharap menggunakan mobil satu dipakai beramai-ramai, Pak. Jadi rasanya kalau ada 45 mobil di tempat kantor kami juga mungkin nggak cukup, Pak. Jadi di tempat kami kapasitas cukup lah, mungkin sekitar 20 sampai 25 mobil masih cukup. Tapi kalau sampai 40, mungkin kalau bisa naik online atau Grab atau angkutan umum akan lebih baik supaya hawa di tempat kita ini tidak semakin panas ya Pak ya. Mataharinya sudah semakin banyak, suhunya hari ini sekitar 39 Pak di luar, jadi mungkin bisa mengurangi sedikit polusi. Nah, jadi itu Pak Fakih, Pak, parkiran di kantor kami ya rata-rata sih mungkin bisa sekitar 20 sampai 20 mobil Pak. Kira-kira begitu. Jadi kalau bisa tandem lah, satu mobil bisa berdua atau tiga, supaya bisa menghemat tempat parkir. Kira-kira begitu hari Selasa yang akan datang. Nanti diundang ya Pak Fakih ya berarti Pak? Ya Pak, jadi nanti Bapak sampaikan aja ke Japri saya siapa-siapa yang lolos gitu. Baik. Jadi kalau yang nggak ngumpulin tugas ya rasa dipanggil toh Pak. Iya. Tugas di WA Japri, WA ke Pak Mas Indra di Buana Prima Raya, nomornya ada di grup WA Pak. Langsung Japri, dari situ kan nanti akan terrekord. Jadi mau ditulis nama dan SMK-nya mana gitu Pak. Ya. Paling kalau nggak ngumpulin tugas mau berangkat malu Pak. Nanti kalau suruh megang mesin nggak bisa, malu ya Pak ya. Malu. Jadi kami seperti yang disampaikan di tempat kami ada 4 unit mesin CNC Pak.
2 unit mesin CNC bubut dan 2 unit mesin CNC milling yang sebetulnya kami welcome untuk didatangi kapan saja. Bapak mau main CNC, mau praktek CNC di tempat kami, asal kabari dulu. Kita siap, Pak, sedia. Di tempat kami disediakan listrik yang jelas. Kemudian kalau perlu ya Bapak bawa material sendiri, cutting tool sendiri. Tapi kalau dalam acara ini, cutting tool, material sudah kami siapkan. Termasuk konsumsi dan goodie bag kami siapkan. Bapak hanya cukup datang ke tempat kami menggunakan kendaraan masing-masing, Pak. Gitu. Apalagi Mas Indra ada yang mau ditambahkan nggak, Mas Indra? Pak Sabat, kira-kira apa persiapannya teman-teman? Oh iya, satu lagi, ketika Bapak Ibu datang ke tempat kami, berharap juga dibawa laptopnya ya, karena di sini kita akan praktek lagi sebelum ke mesin, kita mencoba untuk sekali lagi membahas dan caranya camp seperti apa. Nanti hasilnya kita praktekkan di mesin gitu, Pak. Jadi Ya Pak, betul Pak, betul. Berarti menambahi Pak, mungkin yang belum punya software atau belum berhasil untuk download, silakan membawa laptop. Kami akan bantu langsung di tempat sampai nanti terinstall. Yang pertama, yang kedua mungkin nanti ada beberapa software yang dikirim Pak Furkon juga terkait dengan pendukung lain, misalkan ada Sinutrin ataupun Sinumeric on PC, itu nanti bisa Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Jadi khusus untuk Bapak Ibu sekalian, softwarenya gratis Pak Sabat? Ya Pak, gratis Pak. Oke, luar biasa. Iya. Jadi mohon Bapak Gratis, Ibu tapi harus bawa laptop ya, memanfaatkan nggak boleh bawa MB. kesempatan ini. Ya Pak Fakih, silakan Pak Fakih. Baik, jadi teman-teman peluang ini manfaatkan dengan baik. Selagi banyak orang-orang baik ya yang mendarmakan ilmunya. Jadi tetap semangat. Kalau hari ini beberapa teman kayaknya hari ini ada yang belum sukses tuh Pak, karena jaringan internet waktu mendownload. Tapi Pak Sabat kan sudah menjanjikan. Jadi besok datang ke sana laptopnya dibawa. Atau jangan-jangan laptopnya speknya nggak memenuhi Pak Sabat. Ya. Nah itu kalau laptopnya nggak memenuhi segera disesuaikan. Ya, ada yang bisik-bisik saya itu. Kapan Pak terakhir ngumpulin tugas kata gitu. Cak, izin. Kalau yang mau menginstal itu ke Bekasi atau ke Pulau Gadung ini, Cak, Nyun Sewu. Ya nanti pas lomba itu, pas lagi acara di sana. Pak Wisnu, kalau ada beberapa teman yang sebelum tanggal 24 ada yang mau minta dibantu install, ketemu Pak Sabat di mana? Pak Ahmad Furkon juga bisa di Pulau Gadung, Pak. Supaya mau sekalian belajar yang tadi diajarkan gimana caranya ya bisa. Tapi boleh, Pak. janjian Boleh, ya Pak ya. Jangan tiap hari Pak Furkon didatangi nanti boleh beliau Pak. kerja. Mungkin nanti semacam apa ya, janjian dulu. Saya khawatirnya ternyata sedang di luar begitu. Kayak gitu. Nanti kabar-kabari dulu saja. Ya. Pak Furkon ada nomornya kan di grup? Ada Pak, ada Pak. Ada tuh. Saya yang nge-share gambar Pak. Hal-hal yang bikin pusing itu saya yang nge-share Pak. Iya, karena itu nomor saya. Bu Rini lagi nyari nomor Bapak itu kayaknya. Oh begitu. Jadi ini ada yang tanya, apakah videonya nanti bisa di-share? Mungkin Mas Indra atau Pak Sabat bisa mengirimkan video dari Zoom ini. Barangkali ada yang malu datang ke Pulau Gadung, kemudian bisa mempelajarinya sendiri ya dari step-stepnya yang ada di Zoom ini.
pada dasarnya Pak, kami sangat terima kasih, welcome banget kalau teman-teman guru mau sowan atau mau mampir ke tempat kami Pak. Namun alangkah baiknya kita janjian dulu. Takutnya Pak Furkonnya lagi keluar gitu Pak. Nah, gini aja, Betul, nanti betul. kita koordinasi di WA Group, kira-kira berkenan kapan untuk ke TC, kita akan bantu untuk supportnya itu Pak, seperti itu. Ya. Atau kalau enggak gini aja Pak Purkon, siapkan waktu hari apa, nanti teman-teman bisa menyesuaikan Pak. Boleh, Jadi boleh. mulai nanti Bapak aja yang menyiapkan waktu. Nah, silakan yang mau datang. Nah, gitu aja. Yang nggak mau datang ya nggak apa-apa. Daripada nanti janjian Pak Purkon terhambat nanti waktunya ngalor ngidulnya. Siapkan Sabtu satu hari apa, nanti teman-teman mohon bisa menyesuaikan ya. Begitu Pak Wisnu, barangkali. Terima kasih. Ya, itu lebih baik, Pak. Jadi, Mas Furkon siapkan waktu mungkin setengah hari ya, cukup, karena mungkin supaya private ya. Yang tadinya Iya. belajar lewat Zoom mungkin masih nggak marem ya, kurang afdol, belajar lewat offline langsung di kantornya CNC Design di Komplek Industri Pulau Gadung, Mbak. Kantornya CNC Design ada di Komplek Industri Pulau Gadung. Mungkin karena semua dari Jakarta rasanya tidak terlalu jauh untuk jalan ke Pulau Gadung. Jadi yang Pak Furkon nanti disiapkan waktunya, nanti share ke grup hari apa supaya Bapak Ibu bisa study tour ke perusahaan CNC Iya, Design. sip. Mantap Baik. ya Pak. Siap, keren. Nanti kalau ketemu langsung pasti lebih keren. Pasti lebih keren karena di sana banyak kontrol simennya yang mau dicoba. Baik tadi ada yang mau sinumerik, Cam, NX itu juga bisa dipakai. Tapi kok sudah ada yang kepalanya puyeng itu Pak, dipegang-pegang itu Mas Sarulo itu. Udah mumet itu. Udah mumet ya Pak ya? Kayaknya udah mumet itu. Kalau udah lewat jam 3 mumet itu kayaknya. Ya, oke. Warung. Oke, berarti tugas mandiri selambat-lambatnya hari apa Jumat atau hari, karena Selasa kan kami adakan, hari Senin kan harus buat undangan ya Pak ya? Ya. Supaya nggak dadakan juga. Bagaimana kalau hari Jumat? Hari Jumat teman-teman. Ada yang objection, ada yang nggak berkeberatan, ada yang keberatan. Bisa Pak. Atau Hands hari up. Minggu juga bisa. Oke ya. Kalau hari Minggu mendadak itu nanti. Hari Minggu Hari ya Jumat aja waktunya Pak. kita Sabtu jalan-jalan. Ya, hari Jumat sehingga nanti Jumat juga kita batasi sebelum sholat Jumat. Jadi nanti setelah sholat Jumat saya bisa bantu proses undangan berikutnya. Oke. Teman-teman disampaikan ke Pak Indra Stefanus, PT Buana Primaraya. Nomornya ada di grup. Kalau tidak ada sesuatu lagi, Pak Fakih, monggo. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Sabat, Pak Furkon, Pak Indra, teman-teman semuanya luar biasa. Tidak terasa gitu, teman-teman bisa belajar dan saya yakin kalau ngelihat gelagat teman-teman, ya muka teman-teman ini orang-orang yang penasaran Pak Wisnu. Karena nggak ketemu langsung gitu. Ya kan? Dan mudah-mudahan nanti Pak Furkon menyiapkan waktu setengah hari kapan bisa teman-teman manfaatkan dan nanti hari Jumat teman-teman juga sudah menyerahkan tugas kepada Pak Indra sehingga nanti
Pak Wisnu bisa menentukan berapa orang yang akan dipanggil di hari Selasa. Karena begitu manggil pasti menyiapkan teman-temannya itu, manggil, nyiapin snack, nyiapin makan dan lain-lain kan gitu. Jadi teman-teman harus konsekuen supaya tahu bisa berangkat ke sana. Saya yakin teman-teman yang semangat bisa masuk terus, tapi kalau yang sudah nggak semangat, ya pasti aduh gitu ya. Pasti ada itu yang bilang aduh gitu, nginstal aja nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi saya yakin kalau tadi Pak Sumardi ngomong sama saya, kepalaku udah puyeng aja, pusing aku gitu kan. Nah saya bilang kalau kepala kita pusing itu tanda mau pinter. Kalau nggak pusing berarti nggak ada reaksi itu. Nah gitu Pak Wisnu. Jadi teman-teman banyak yang pusing itu tandanya teman-teman mau pinter. Gitu Pak. Terima kasih. Kita tutup aja sore hari ini ya Pak Wisnu. Siap. Silakan ditutup, Pak. Monggo. Baik, dengan mengucap alhamdulillah atas seizin Pak Wisnu dan teman-teman. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu dari Pak Burkon, Pak Sabat, Pak Wisnu, Pak Indra manfaat buat teman-teman guru kita di SMK DKI sehingga nanti akan menyebar ke para siswa dan tentunya ini menjadi ladang amal kita semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Terima kasih. Amin. Mari kita tutup dan sampai jumpa lagi di hari Selasa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Izin live. Izin live kita. Kayaknya live bareng-bareng aja deh. Terima kasih Pak Indra. Bapak-Bapak pemateri.